Jadi akan ada rekaman ulangnya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang menonton live IG malam hari ini. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah seorang musisi dan saya menyebutnya sebagai senior saya. Kalau Wah, Kalau gini Bang, dulu di Facebook tahun 2013 kan ramai orang baru bermain Facebook dan menulis di bionya bersekolah di University of Black Metal. Masih kan nggak Bang? iya iya masih ingat, iya Zamannya iya. lain. Nah, mungkin kalau semisal Hmm. ada University of Black Metal dan salah satu jurusannya adalah Depressive Black Metal. Nah, Bang Steven ini kakak kelas saya. Astaga. Sebelumnya saya mau memperkenalkan program ini bernama Bincang Santai. Jadi program yang saya inisiasi untuk membicarakan hal apapun dengan narasumber apapun. Temanya pun apapun. Yang terpenting dan yang menjadi fokus utama adalah membangun kesadaran berdasarkan apa yang akan dibahas pada setiap episodenya. Dan di kesempatan kali ini, di episode kedua, saya mengundang Bang Steven Ponto alias Bang Steven Cada atau Bang Baphomet van der Thren di sesi acara Bincang Santai episode Depressive Black Metal. Dan disclaimer, kalau semisal ada suara-suara dari sekitar yang bising, entah itu motor, entah itu suara anak-anak, itu karena dari sini di Bekasi itu adalah daerah kontrakan berdekatan dengan pemukiman pemuda yang lain. Mungkin itu untuk pembukaan kali ini. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Bang Steven memperkenalkan diri. Dari saya tadi sudah sedikit memberi pengantar bahwa Bang Steven adalah seorang musisi black metal, terutama depressive black metal, yang berasal dari Manado. Beliau juga seorang penulis buku berjudul The Art of Destruction dan juga memiliki kanal YouTube bernama Filosofi Gelap yang membahas tema-tema tentang eksistensialisme, filsafat, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, silakan Bang Steven, saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri. Siap. Terima kasih. Selamat malam teman-teman ya. Terima kasih. eh, Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasi dari Bro Aziz ya yang udah memberikan kesempatan saya menjadi narasumber di topik topik Ya, yang lumayan kontroversial ini. Ya, musik DSBM ya. Oke, perkenalkan saya Stefan Ponto. Saya seorang musisi berasal dari Manado. Saya memainkan musik depressive black metal secara general dan ya beberapa musik non metal juga sebenarnya. Saya mempunyai kanal YouTube Filosofi Gelap dan saya juga seorang menulis artikel di website metalagi.com dengan teman-teman dari Pasuruan dan sekitar. Ya itu Surabaya. sepertinya. Jadi di sesi kali ini kita akan membahas depressive black metal, sebuah subgenre dari black metal itu sendiri. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih awam, black metal itu adalah sebuah subgenre dari musik underground yang biasanya membahas tema-tema tentang kegelapan dan sebagainya. Nah, depressive black metal itu dari genre black metal dikerucutkan lagi adalah subgenre bernama depressive black metal. Subgenre ini secara dasarnya adalah membahas tema-tema tentang depresi dan hal-hal yang kegelapan lainnya. Itu sedikit pengantar dari saya, dan bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan selama pembahasan nanti, silakan langsung diajukan di kolom komentar supaya nanti di akhir sesi Bang Steven bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Oke Bang,
Selanjutnya mungkin sedikit diceritakan background, latar belakang dari mana Bang Steven mulai menyukai musik depresif black metal, entah itu pengalaman segala macamnya, dan awal karir Bang Steven di dunia black metal, terutama di dunia depresif black metal. Silakan Bang. Oke, jadi awal mula saya menemukan subgenre depressive suicidal black metal ini sebenarnya dari YouTube ya. Dulu banyak di tahun-tahun 2012, 2013 itu YouTube sudah mulai menjadi suatu kanal yang dijadikan referensi buat banyak orang, dan saya tertarik dengan musik-musik yang underrated istilahnya. Ya umum. Jadi saya ya yang nggak umum, dan saya menemukan genre subgenre dari black metal seperti post black metal, dark ambient dan lain sebagainya. Nah dari situlah, dari kanal-kanal inilah saya menemukan ternyata ada genre yang bernama depressive suicidal black metal. Walaupun di tahun-tahun itu sebenarnya terminologi depressive suicidal black metal ini belum dijadikan semacam sebutan untuk sebuah subgenre di dalam black metal itu sendiri, karena paling banyak orang menyebutnya post black metal, ambient black metal dan lain sebagainya ya. Ini jadi di tahun-tahun tersebut sekitar 2012, 2013, DSBM itu sendiri belum dijadikan semacam terminologi untuk subgenre tertentu awalnya. Tapi akhirnya saya menemukan bahwa musik konten-konten dari DSBM itu sendiri berkembang seiring waktu, dan pada akhirnya orang-orang mulai memakai terminologi DSBM itu untuk mendeskripsikan band-band black metal yang tema-temanya depresif begitu, nihilis dan lain sebagainya. Nah itu awal mula perkenalan saya dengan DSBM ya, karena arus informasi juga di internet dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya berkenalan dengan teman-teman DSBM dari Surabaya, seperti Bang Bobby Deadstar, ada juga waktu itu siapa ya? Kolat ya. Kolas saat juga dia punya banyak project DSBM. Terus ada juga punya banyak. Akhirnya kita berkumpul di suatu chatroom di Facebook. Itu sekitar tahun 2013 kalau tidak salah. Nama chatroomnya itu Global DSBM. Jadi di situ jadi ada banyak musisi-musisi depresif black metal, dark ambient dan post black metal yang berkumpul di sana. Dan chatroom tersebut bukan hanya dari Indonesia juga, tapi ada banyak yang dari Brasil, Meksiko, dari Jerman, dari berbagai belahan dunia lah. Nah dari sanalah saya berkenalan dengan beberapa musisi-musisi yang memainkan genre terkait. Nah kalau untuk karir sebenarnya saya awalnya memainkan musik melodic black metal dengan band Helsing. Tapi band itu udah bubar, udah bubar 2015. Awalnya saya bermain di Helsing. Itu di tahun 2011 awal mula. Saya masih berumur 16 tahun kalau tidak salah waktu gabung dengan Helsing. Saya vokalis di band itu untuk sampai band itu bubar. Tapi di tahun 2012 akhirnya saya membentuk Northorn karena saya menemukan bahwa depressive black metal adalah genre yang cukup yang cocok untuk menuangkan ekspresi personal sebenarnya. Jadi itu motivasi awal sebenarnya untuk menuangkan ekspresi personal saya, dan saya merasa bahwa DSBM itu cocok di waktu itu untuk menuangkan ekspresi negatif tersebut. Sepertinya itu dulu untuk awal perkenalan dan juga awal mula karir saya di black metal. Album terakhir Northorn itu kan dirilis oleh Talheim Record ya Bang. Nah itu 2023 kurang lebih dirilisnya ya Bang. Album. Ya 2020. 2020 berjudul The Art of Destruction. Menurut pandangan saya sebagai pendengar nih ya,
sisi musikalitas Northern di tahun-tahun awal ketika saya baru mendengar kan sangat raw. Kemudian di album-album terbaru, di album The Art of Destruction, seolah apa ya, menurut saya pribadi kayak kehilangan sisi depresifnya. Nah, itu Yes. Bang Steven lebih memilih hal tersebut. Itu sengaja Itu sengaja. sebenarnya. Ah, Itu sengaja. Karena di dalam The Art of Distraction saya tidak menekankan musikalitas di sana. Karena yang ingin saya tekankan adalah segi konten visual dan liriknya. Jadi sebenarnya Norton itu nggak mempunyai apa ya, di tiap album itu soundnya sebenarnya berbeda-beda. Jadi kita nggak punya fondasi sound yang fix gitu untuk eh, untuk eh, untuk Norton itu sendiri. Tujuannya sebenarnya ya, agar orang-orang merasakan pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda di tiap albumnya. Namun ketika Norton bergabung dengan Telheim Records, yang mana itu adalah sebuah records label yang uh, lumayan betul. lumayan profesional ya. Istilahnya ya, karena mereka juga menggandrungi beberapa band-band DSBM besar seperti Psychonaut 4, Happy Days dan lain-lain. Nah, jadi mereka menuntut agar soundnya itu lebih lebih baik lah. Istilahnya Ya. walaupun raw tapi mixingan atau masteringnya dibikin lebih lebih profesional lagi, karena kita akan menjual sebuah karya yang akan dijual secara internasional. Itu motivasinya juga sebenarnya. Makanya akhirnya mungkin kedengarannya secara musikal album tersebut nggak terdengar depresif lagi, malahan terdengar agak thrash dan blues gitu. Karena ya sebenarnya musisi-musisi yang terlibat dalam album itu juga adalah, ya saya beruntung ya menemukan teman-teman yang cukup mahir bermain musik, seperti gitaris saya Ezra di Northern, dia juga punya band thrash metal waktu itu. jadi jadi pembawaan musikalitasnya terbawa sampai di dalam album tersebut. Makanya lick-lick gitarnya terdengar thrash metal seperti itu. Dan saya ya membuka ruang untuk eksperimentasi apapun kalau soal musikalitas. Karena yang ingin saya tekankan di dalam album tersebut adalah kontennya, visualisasinya, juga liriknya, dan artwork dan lain sebagainya. Sepertinya itu dulu ya. Kalau Northern kan termasuk dalam musik depresi black metal. Nah, saya tahu Ya, sebenarnya sih sejarah sebuah musik black metal, kenapa bisa disebut depresi black metal itu dari mana? Setahu saya, semisal sejarah black metal tersendiri di tahun 1982 ketika Venom merilis album black metal. Nah, itu kan cikal bakalnya. Nah, dari cikal bakal tahun 1982 kemudian muncul black metal generasi pertama, kedua, dan akhirnya muncul depresi black metal itu apa termasuk ke generasi ketiga atau bagaimana Bang? Mungkin bisa dijelaskan sejarah DSBM secara dari luar dulu. Mungkin itu. secara historis, sepengetahuan saya, depresif black metal itu, unsur-unsur depresifnya di dalam black metal itu udah ditemukan dari second Ya. wave black metal. Jadi gitaris Mayhem Euronymous itu, dia pernah diwawancarai di suatu stasiun radio, dan mereka bertanya soal rilisan di dalam labelnya yang Helvete itu, sebuah rilisan dari Burzum, dan mereka bertanya bagaimana pendapat Euronymous tentang musik dari Burzum, dan Euronymous berkata bahwa musik dari Fark Vikernes itu tidak apa ya, istilahnya tidak Ah, brutal, justru oh, terdengar depresif. oh, Nah, jadi sebenarnya dari awal Euronymous juga udah tahu bahwa musikalitas Burzum itu di album-album awalnya, eh, itu corak depresifnya udah terlihat, karena dengan apa, teknik ya, ya. vokal jeritan dan musik yang raw, dan atmosfer yang dibawakan sangat sangat dingin dan suram ya. Jadi orang-orang pada akhirnya
mendeskripsikan bahwa wah musik Burzum adalah musik depresif dan itu diamini oleh Euronymous itu sendiri. Nah, dalam perkembangannya sebenarnya unsur-unsur depresif di dalam black metal ya udah terlihat dari second wave dan kemudian dia berkembang di tahun-tahun akhir 90-an dengan kemunculan band-band seperti Street yang ya yang mana banyak orang bilang bahwa Street adalah pionir dari musik depresif black metal. Walaupun terminologi depresif black metal itu nanti dikenal di akhir tahun 90-an dengan band-band seperti Shining, Silencer, dan lain sebagainya. Awalnya sebenarnya yang memberi istilah suicidal di dalam DSBM itu sebenarnya Niklas Farford dari Shining ya. Dia mendeskripsikan musik Shining adalah suicidal gitu. Jadi dia mungkin ingin terlihat berbeda. Jadi dia menekankan konten depresif yang benar-benar lebih ekstrim, melampaui dari band-band sebelumnya yang hanya misalnya mengandalkan musikalitas di dalam tema depresif itu sendiri. Sedangkan Shining ya mereka mencoba total lah, istilahnya mereka dalam aksi panggung, dalam lirik yang kebanyakan liriknya bercerita tentang keinginan untuk bunuh diri secara literal begitu, dan mengajak orang untuk untuk benar-benar mengakhiri hidup begitu. Jadi ya dari sana lah berkembang terminologi depresif. Akhirnya ada kata suicidal di sana. Walaupun si Niklas Farford sendiri dalam beberapa wawancara dia berkata bahwa dia nggak suka terminologi suicidal itu karena banyak orang menggunakan itu untuk membenarkan tindakan-tindakan yang menurut dia gimmick belaka. Walaupun menurut saya si Niklas juga gimmick juga begitu. Kalau dalam black metal sendiri kan ya kental dengan unsur-unsur kontroversialnya, Bang. Kayak ya kita tahu sendiri Vikernes dengan membakar gerejanya, terus Dead yang membunuh temannya sendiri. Nah, kalau di DSBM sedengar saya, sepemahaman saya ada rumor-rumor kontroversial dari band-band depresif black metal itu tersendiri. Contohnya dari Natram Silencer yang katanya memotong tangannya sendiri dan menggantinya dengan tangan babi. Nah, itu benar atau sekedar obrolan-obrolan kosong atau gimana itu, Bang? Enggak dijelaskan di. Ya, kita sebenarnya sedang berbicara soal musik yang kontroversial. Kenapa dia kontroversial? Depressive black metal sebenarnya kontroversial karena banyak orang menganggap DSBM ini bukan hanya sekedar musik, tapi sering dianggap sebagai ekspresi dari penderitaan mental yang memang nyata. Nah, dan misalnya seperti kasus yang Bro Aziz bilang tadi, seperti Natram, itu mereka membungkus Silencer itu sedemikian rupa hingga membentuk menyebarkan rumor-rumor terkait dengan sang vokalis yang memang, tapi sepertinya itu ada motivasi sebenarnya di balik itu ya untuk jualan. Saya sebenarnya tahu dari awal bahwa itu ya banyak sih sebenarnya kontroversinya dari rumor tersebut, tapi saya tahu bahwa itu hanya rumor belaka dan itu sengaja disebarkan untuk agar orang penasaran mendengar musik dari Silencer. Ada banyak kritikus musik yang pada akhirnya sadar bahwa Silencer itu, beberapa musisi yang terlibat di dalam Silencer itu terlibat juga di dalam satu band yang bernama Bethlehem. Karena label yang merilis Silencer di album pertama mereka ya, yang Dead Pierce Me atau apa ya, koreksi saya kalau saya salah, mungkin saya udah lupa juga. Album awal mereka itu diproduksi oleh label yang sama yang merilis Bethlehem di kala itu, dan sound yang dihasilkan oleh Silencer sangat mirip dengan album Bethlehem di kala itu, yang mana pada akhirnya orang-orang mengetahui bahwa ada gitaris Silencer di sana, dan juga artworker yang menggambar album Silencer itu adalah artworker yang juga menggambar artwork dari Bethlehem. Jadi dari sanalah orang tahu bahwa project itu banyak menghasilkan rumor.
dan rumor itu punya motivasi di dalamnya, yaitu motivasi untuk jualan Ya, ya, belaka. promosi lah, promosi. Iya, untuk promosi agar orang penasaran karena memang black Ya, metal penuh dengan gimmick dari awal. Dari awal black metal itu berkembang memang penuh dengan gimmick. Ada fact and iya, fiction di dalamnya, yang mana orang lebih tertarik kepada fictionnya karena itu daya tariknya ya kan. Kan musik black metal sebenarnya kalau dari segi musikalitas nggak lebih enak ya, didengar dari death metal ya, misalnya. ya. Mungkin pernyataan saya Di, ini akan dikritik oleh banyak orang, tapi da, awalnya kan mereka memang tidak suka band-band death metal dari Amerika karena musikalitas mereka ya, bagus dan skill mereka lebih ya, lebih baik. Makanya mereka mencoba untuk membuat gebrakan yang baru, yang mana bukan hanya soal musikalitas, tapi soal image juga. Dan itu yang ingin mereka tekankan di sana, image, shock terapi, dan banyak motivasi lain sebenarnya. Mungkin kita nanti akan membahas sebenarnya motivasi apa saja sebenarnya di dalam DSBM ini yang kebanyakan dan uh, apa fact and fiction ya. dari musik bernama DSBM ini sendiri ya, karena ini cukup kontroversial juga. Ya. Sepertinya itu ya. Kalau di luar negeri kan mungkin Street dianggap sebagai pionir DSBM di sana. Tapi kalau untuk di negara kita sendiri bagaimana Bang? Karena setahu saya di tahun 2012 ke bawah itu belum mendengar istilah depresi black metal. Setahu saya seperti ya Javanese black metal, Sundanese black metal dan sebagainya. Ya barulah ketika mulai mendengar lagu-lagu DSBM di tahun 2014 seperti punya Necrotek, Nazareth, Helvete, barulah saya mencoba menelusuri jejak DSBM di Indonesia. Mungkin Bang Steven tahu sedikit sejarah atau beberapa band yang bisa dibilang pionir depresi black metal di Indonesia. Uh, Kalau saya nggak tahu dengan pasti sih, tapi di tahun-tahun 2010 di tahun-tahun 2010-an sepertinya band depressive black metal yang mendefinisikan musik mereka sebagai DSBM ya, atau yang misalnya orang-orang mendeskripsikan, audiensnya yang mendeskripsikannya sendiri musik mereka sebagai depressive black metal, sepertinya Rusuah, Rusuh band dari Bukit dari Bukit Tinggi, Tinggi. punya Bang Abadi Erlangga ya Bang. Ya, sepertinya mereka. Dan di tahun 2000, saya lupa tahunnya dengan pasti, mungkin 2012 atau 2013 ada sebuah kompilasi bernama Heartless yang dirilis. Oh, Aduh saya lupa juga nama labelnya Production itu. apa ya? Jaga, ya itu label yang sama yang Tulis. Harsh Production, Oh, ya. Harsh Production kalau nggak salah. Ya, Harsh Production di tahun-tahun itu. Nah, mereka mencoba untuk mengkoleksi beberapa proyek-proyek yang iya ada unsur-unsur depresif black metalnya, walaupun sebenarnya tidak semua band itu memainkan genre tersebut. Ada yang dark ambient, ada yang post black metal. Nah, nama kompilasinya itu Heartless. Heartless. Dirilis Harsh Production. Saya lupa tahun pastinya. Sepertinya itu 2012 atau 2013. Dan di sana ditemukan band-band seperti Necrotek, Helvete, As yang dari Kalimantan. Ada juga kalau nggak salah juga ada Candle God atau apa. Nostalgia. Saya lupa band-band. Ada Nostalgian juga. Nah, di situ bisa ditemukan ada beberapa project DSBM. Tapi kalau di Indonesia kan band-band yang memainkan genre yang bernuansa DSBM itu kebanyakan one man ya di tahun-tahun itu. Jadi mereka cukup misterius juga begitu. Jadi nggak cukup mereka cukup underrated, tapi kompilasi tersebut cukup sukses mengumpulkan beberapa punggawa DSBM di zaman itu. Sepertinya itu ya, Rusuah ya yang pertama ya.
Kalau kalau mungkin mungkin ada pionir yang lain juga, saya juga kurang tahu. Mungkin teman yang tahu kalau Paham. di Ini tahun mungkin 9 atau yang mungkin musiknya nggak DSBM tapi penampilan atau aksi panggungnya mungkin brutal seperti DSBM. Ya kan DSBM juga adalah kumpulan dari berbagai macam tema ya, entah itu visualisasi, aksi panggung, lirik musiknya juga. kalau menurut pendengaran saya sebagai pendengar ya Bang, mungkin nanti bisa dikoreksi. Semacam ada dikotomi tentang bagaimana menyampaikan musik depresi black metal. Ada yang menggunakan sound-sound ambien, ada yang benar-benar menggunakan raw dari distorsi gitarnya. Nah, apakah sebenarnya ada pakemnya tersendiri bahwa depresi black metal seperti Dialect harus seperti ini, terus ada yang seperti Life is Pain, itu apakah ada atau kita bebas berekspresi? Uh, Kalau mau dibilang pakem, sebenarnya kayaknya nggak ada ya pakem di dalam DSBM. Yang penting terdengar depresif aja gitu. Yang penting terdengar depresif dan gimmicknya depresif, terlihat depresif dan terlihat suicidal. Ya, Tapi kalau misalnya kita meneliti dari segi musikalitas, ya ada hubungannya dengan dark ambient juga, karena musik-musik atmosferik misalnya, seperti dark ambient dan lain sebagainya, itu memang punya unsur yang sepertinya saya ingin memulai dengan begini ya. Musik itu di seorang musisi ingin musiknya dirasakan oleh orang lain seperti itu. Dan itu bisa dilakukan dengan cara-cara apapun. Misalnya dengan distorsi gitar, dengan penggunaan chord no. yang nyeleneh, ya, dengan penggunaan ambien dan lain sebagainya, tujuannya agar orang merasakan unsur nuansa depresif itu sendiri. Nah, itu sebenarnya motivasinya awalnya. Tapi kalau bicara soal pakem, sepertinya kayak DSBM itu nggak ada pakemnya, karena DSBM juga berkembang seiring waktu dengan luas. Maksudnya DSBM nggak terbentuk dari pondasi ya, tertentu begitu. Jadi ya DSBM berkembang dengan banyak banyak aspek di dalamnya sebenarnya, dari lirikal, dari musikal, visualisasi dan lain sebagainya. Agak relate juga sebenarnya dengan gimmick juga begitu. Dan itu kenyataan, maksudnya itu kenyataan yang harus kita terima bersama. Karena saya sendiri pun sadar akan itu. Ketika misalnya kita totalitas, misalnya kita ingin musik kita setotal mungkin, misalnya setotal mungkin dirasakan orang bahwa ini adalah musik yang depresif dan suicidal dan lain sebagainya. Ya pada akhirnya orang akan menganggap itu gimmick begitu. Dan itu adalah sesuatu hal yang menjual gitu. Orang jadi penasaran. Orang jadi penasaran ingin mendengar, oh ini band ini kebanyakan rumor seperti Silencer begitu. Orang nggak fokus di musiknya biasa aja sebenarnya. Iya. Gitunya ya, Pak. Tapi rumornya itu yang ingin orang mendengarkan Silencer, membeli albumnya karena rumornya, mendengar rumor itu. Wah, masa sih vokalisnya memotong tangannya sendiri, menggantinya dengan tangan babi kan? Mana buktinya begitu? Padahal nggak ada buktinya sama sekali itu, maksudnya. Dan mereka nggak apa ya, istilahnya nggak diwawancarai dan bikin suatu apa? Mereka nggak menafikan itu dan lain sebagainya. Mereka membiarkan rumor itu tersebar karena memang itu tujuannya. Dalam beberapa band begitu, walaupun sebenarnya saya harus akui ini juga, walaupun beberapa band juga melakukannya karena memang adalah bentuk ekspresi. Benar-benar yang Ekspresi. Iya, benar-benar yang mana dia nggak peduli audiens mau bilang apa begitu.
Ya ini sebenarnya adalah attitude dari seorang Niklas Farford juga sebenarnya sih. Dia nggak peduli orang bilang apa begitu. Ya dia fuck off aja gitu. Mungkin kita bisa bicara Ya, motif-motif di dalam langsung DSBM. aja, sebenarnya itu yang ingin saya ajukan pertanyaan, bahwa filosofi dari depresi black metal itu apakah benar-benar ingin mengajak bunuh diri, atau Hmm, sebuah apa ya, katarsis, atau hanya sekedar gimmick? Itu yes. bagian mana yang bisa kita bagi atau kita pahami dari musik depresi black metal sendiri itu, Pak? Nah, Yang saya temukan sebenarnya semuanya yang dirimu katakan. Bisa bisa saja katarsis, bisa saja gimmick, bisa saja itu adalah bentuk pencarian atensi, attention, begitu. Sebenarnya metode katarsis, kalau kita bicara soal katarsis, itu ditemukan jauh sebelum DSBM itu berkembang. Misalnya di tahun 70-an, ada seorang musisi punk dari Kroasia bernama Satan Panonski. ya, Nah, dia yang dia yang menemukan metode katarsis ini. Ya sepengetahuan saya sepengetahuan saya setelah meneliti bentuk-bentuk tindakan penghancuran diri di dalam musik, ya saya menemukan bahwa orang pertama yang istilahnya memakai metode katarsis ini adalah Satan Panonski, walaupun dia bermainkan musik punk. Tapi kita harus ingat dulu bahwa Satan Panonski itu adalah seorang musisi yang tinggal di Kroasia, yang mana itu di tahun 70-an adalah negara perang gitu. Jadi musisi-musisi punk di sana bertindak ekstrim dan memakai metode katarsis sebagai pembenaran atas tindakan-tindakan destruktif dia begitu. Ketika dia manggung, ketika dia melakukan aksi panggung seperti self harm, melukai diri sendiri dan lain sebagainya, dia beralasan bahwa itu adalah bentuk katarsis. Nah, katarsis kalau di dalam sudut pandang psikologis ya, kita dapat menganggap bahwa ini adalah cara untuk musisi atau seorang seniman menuangkan emosi negatif secara ekstrim begitu. Jadi kita sedang membicarakan metode yang ekstrim ini, karena karena musik yang kita bahas adalah musik yang ekstrim, dan musisi-musisi yang melakukan metode-metode ini adalah metode-metode yang tidak biasa, yang nyeleneh, dan mungkin beberapa orang akan terganggu. Orang-orang yang misalnya trauma melihat darah misalnya, nggak akan relate dengan metode semacam ini. Nah, jadi Panonski berpendapat bahwa katarsis ini adalah bentuk pembebasan dari barikade yang dibuat oleh pendidikan dan cuci otak lainnya begitu. Nah, jadi dia ingin semacam memberikan shock terapi begitu bagi penontonnya tapi itu di masa perang begitu. Dan metode ini sepertinya tidak akan relate kalau misalnya seseorang itu tidak punya background, tidak punya background dan tidak punya alasan. Yes, dan tidak punya alasan untuk melakukan itu. Maksudnya kalau orang misalnya menggunakan metode tersebut dan mengatakan bahwa alasannya adalah katarsis, dan untuk agar penontonnya yang merasakan pengalaman katarsis itu, maksudnya motivasinya akan jadi tidak relate. Karena mereka nggak membutuhkan hal itu. Nah, Panonski di zaman itu ya melakukan katarsis, atau kata lain dari katarsis adalah pemurnian ya, pembersihan. Kalau anak jadi sekarang healing gitu ya, Bang ya. Iya, tapi dalam bentuk pengalaman kesenian istilahnya. Iya, dari pengalaman estetika mereka menemukan katarsis. Nah, ini yang ditekankan oleh Panonski di kala itu. Nah, motif lain sebenarnya adalah bisa saja seorang musisi DSBM itu memang masokis. Itu gimana, Bang? Jadi dalam artian dia mendapat kepuasan tersendiri melalui tindakan self harm dan dipertontonkan begitu. Bisa saja seorang itu memang masokis. Nah, sedangkan misalnya katarsis dari Panonski ini bertujuan memberi efek kejut pada penonton, masokis semata-mata mendapat kepuasan pribadi
dan dia tidak peduli efeknya kepada Yang penting penonton diri begitu. sendiri. Dia Nah, iya, yang penting dia merasa puas menyakiti dirinya. Dia merasa puas menyakiti dirinya sendiri dan dia mempertontonkan itu. Dia merasa puas ketika dia mempertontonkan hal itu. Bisa saja motivasinya seperti itu. Nah, dan yang lain adalah kita sudah bahas tadi sedikit ya soal atensi, soal begitu. gimmick gitu. Jadi orang-orang para musisi DSBM yang lain misalnya melakukan shock terapi, semacam shock terapi. Nah, yang saya maksudkan di sini bukan shock terapi kayak terapi kejutan psikiatri atau apa ya, tapi kayak aksi-aksi mengejutkan lah, aksi-aksi mengejutkan demi Jadi mengejar atensi, latihan penonton. perhatian, perhatian penontonnya. Contoh, misalnya contoh yang sederhana aja, beberapa band Ya. menggunakan kostum-kostum nyeleneh, Ya. misalnya pocong dan lain Kalau sebagainya. yang di Indo ya Bang ya, kayak ritual-ritual Iya, tertentu. seperti ritual, walaupun sebenarnya nggak ada kaitannya sebenarnya dengan pesan yang ingin mereka sampaikan, tapi metode ini banyak digunakan musisi karena itu adalah metode yang sangat-sangat apa ya, bisa dibilang akan berhasil begitu, akan berhasil menarik perhatian. Karena ini erat sebenarnya kaitannya dengan dorongan kita yang suka dengan hal-hal misterius atau horor begitu. Nah, kita tahu sendiri beberapa orang rela membayar tiket untuk ditakut-takuti. Misalnya, mereka membayar tiket ke rumah hantu atau menonton film horor yang mungkin akan memberikannya mimpi buruk begitu. Orang rela membayar untuk itu. Iya, mereka mau. Jadi karena ada pasarnya, karena ada pasar, orang-orang ingin melihat darah, orang-orang ingin melihat seseorang di atas panggung memotong tangannya sendiri. Maka mereka punya kesempatan untuk melakukan hal itu agar menarik atensi seperti itu. Walaupun sebenarnya saya juga tidak terlalu suka ya metode ini dilakukan karena motivasi atensi itu begitu. Nah, saya sadar ini sebenarnya karena ketika saya memulai Norton dengan motivasi menjadikan musik sebagai media pelampiasan radikal terhadap emosi negatif, katakanlah katarsis lah. Saya menemukan pada akhirnya, wah ini adalah saya menyadari ada semacam kehausan dalam audiens untuk terus menanti saya melakukan penghancuran diri begitu. Dan bahkan bro, yang paling ekstrim adalah orang-orang menunggu klimaks di mana saya benar-benar orang-orang menantikan bahwa saya benar-benar melakukan bunuh diri begitu. Itu klimaksnya. Itu klimaksnya. Ketika misalnya pada akhirnya saya ke Jawa dan misalnya orang-orang akhirnya saya manggung di Jawa dan lain sebagainya, orang-orang akhirnya mengetahui ada band bernama Norton dengan aksi panggung self harm dan lain sebagainya. Nah, timbullah kehausan itu. Saya akhirnya sadar bahwa ini muncul semacam orang-orang menjadi haus darah begitu. Dan motivasi bermusik saya bukan itu begitu. Makanya saya akhirnya berhenti melakukan self harm di atas panggung karena tidak mau memberi makan audiens. Oh iya. Bukan itu motivasi bermusik saya begitu. Sekalipun di satu sisi sebenarnya ada juga sebenarnya yang menganggap Norton sebagai salah satu musik yang memberikan inspirasi misalnya bagi sebagian orang untuk dapat mengekspresikan emosi negatif mereka dan menjadikan itu sebuah karya musik dan lain sebagainya. Nah, tentu ini arahnya sangat positif. Tapi ketika misalnya kita lakukan itu hanya untuk atensi orang dan memuaskan dahaga orang-orang yang haus darah ini, kita akhirnya sadar, maksudnya orang-orang random ini nggak akan peduli bila dirimu terluka begitu. Mereka orang-orang random ini nggak akan datang ke kuburanmu kalau kau meninggal gitu. Iya, dan maka itu adalah tindakan yang konyol menurut saya kalau motivasinya adalah sekedar untuk mencari perhatian belaka dan ya itu untuk menormalisasikan tindakan tersebut untuk sekedar atensi belaka. Itu sebenarnya kritik juga sebenarnya. Jadi motivasinya beragam kan?
apa yang kamu sebutkan tadi sebenarnya bisa menjadi motivasi orang-orang gitu. Entah itu gimmick, entah itu untuk mencari perhatian, menciptakan rumor untuk mencari perhatian agar albumnya terjual banyak dan lain sebagainya. Itu nyata terjadi. Itu terjadi. Nah, untuk sedikit juga berbagi pengalaman ya Bang. Memang di tahun 2014 ketika saya mulai mendengar genre DSBM ini, ya saya merasa seolah tervalidasi setiap apa ya permasalahan mental yang saya alami. Jadi kayak saya ada teman tersendiri untuk menuangkan kebingungan-kebingungan yang saya alami ya. Mungkin eh, efeknya sama dengan katarsis yang Bang Steven tadi sebutkan. Nah, apakah bisa hanya musik depresi black metal ini bagi penonton ya menjadi semacam jawaban, apalagi di generasi zaman sekarang, generasi anak muda rentan terhadap krisis eksistensial lah. Bahkan ya entah itu yang baru lulus sekolah, bingung mencari pekerjaan, entah itu hubungan relasi dengan teman, dengan kerja, apakah musik depresif black metal itu bisa menjadi ya, semacam pelipur lara bagi mereka yang mengalami krisis-krisis eksistensi itu, Bang? Ya, itu bisa saja terjadi kalau misalnya kita mendengarkan musik DSBM secara bijak ya. Karena ini musik yang cukup Ya, kontroversial, yang dapat memberikan justru trigger bagi orang-orang yang ya, putus asa. Bisa aja orang mendengar musik DSBM dan diri. melakukan bunuh diri. Karena misalnya kita tahu sendiri Niklas Farford di dalam beberapa wawancaranya dia berkata bahwa memang musiknya ditujukan untuk agar orang menggantung dirinya. Jadi sebenarnya DSBM sebenarnya adalah wilayah yang cukup Ya, berbahaya bagi orang-orang yang rentan dengan keinginan bunuh diri begitu. Maka dari itu saya tidak bisa bilang bahwa DSBM ya bisa saja dijadikan pelipur lara. Misalnya karena kontennya yang relate dengan kita merasakan bahwa wah musisi-musisi ini bisa bermusik, bisa menjadikan emosi negatif mereka menjadi bentuk sebuah karya begitu. Uh, dan menuangkannya di dalam sebuah karya. Walaupun karyanya destruktif juga sebenarnya. Bisa aja, tapi dalam uh, yang perlu digarisbawahi adalah kita harus bijak begitu. Men, men, mendengarkan atau menikmati agar bisa menikmati musik DSBM itu sendiri karena konten-konten di dalam DSBM cukup bisa memberikan orang trigger begitu. Misalnya kalau orang sedang trauma, orang yang traumatis misalnya dengan tindakan self harm dan dia melihat cover album DSBM yang isinya adalah self harm begitu. Self. Nah, dia bisa aja memvalidasi bahwa wah yes. Dan dia melakukan itu kan padahal mungkin musisinya nggak peduli. musisinya nggak peduli kalian mau gantung diri, yang penting musiknya didengar gitu. Bisa aja kan begitu. Jadi nah saya baru mau bilang kejadian di Nganjuk ini ada teman yang komen nih Simun DSBM. Menurut saya itu adalah tindakan yang sangat obsesif, yang terlalu obsesif. Ini enggak terjadi hanya di DSBM saja. Ketika kita terlalu obsesif terhadap sesuatu, kita terlalu menidolakan atau kita misalnya terlalu menuhankan sesuatu, tak dari segi apapun sebenarnya. Bisa saja kita bertindak bodoh, bisa saja kita melakukan sejauh itu begitu. Akhirnya bunuh diri dan lain sebagainya. Karena kita, ya mungkin saja orang itu butuh perawatan mental yang butuh perawatan mental yang memadai, tapi karena dia misalnya seperti Bro Aziz bilang tadi menemukan validasi di dalam musik DSBM, dia malah bukannya mencari jalan keluar, bukannya mencari pertolongan kesehatan mental, dia melakukan tindakan bunuh diri yang dianjurkan oleh band-band DSBM begitu.
Padahal sebenarnya kalau kita mau bijak mendengarkan musik, band-band death metal itu kan dalam liriknya itu kan tentang Pembunuhan, pembunuhan. darah segala Yes, macam. Betul. yes. Apakah mereka menganjurkan pembunuhan? Enggak kan? Enggak begitu juga kan? Makanya itu makanya ya banyak orang mengalami salah kaprah soal ya orang mencari mencari apa ya istilahnya validasi itu di dalam musik DSBM dan itu menurut saya adalah sesuatu yang tidak bijak dilakukan. Misalnya orang mendengarkan DSBM dan dia mulai melakukan tindakan self harm, ya itu nggak ada yang peduli misalnya kamu kamu mau self harm atau enggak Iya, begitu. iya, iya. Yang jelas kalau kalian merasa bahwa kalian butuh pertolongan ya carilah pertolongan eh, kesehatan mental seperti itu. Ya, Nah, lagi Bang ke belakangan ini seolah gimana ya? Musik DSBM kan mulai terkenal, mulai viral. Bahkan di TikTok apa ya? Orang-orang sudah mengenal apa itu DSBM segala macamnya dan ya gimana ya? Apakah hal tersebut seolah menciderai sebagai apa ya? Prinsip musik black metal underground yang seharusnya dibawa kemudian masuk ke media mainstream jadinya orang semua tahu DSBM ini segala macam. Nah itu menurut Mas Iwan bagaimana tentang viralnya DSBM bahkan di platform-platform umum seperti di TikTok? nah em, kita kan sedang membicarakan musik yang ekstrim dengan konten yang ekstrim. Konsekuensinya ketika dia viral itu didengarkan oleh orang awam dan didengarkan oleh anak Ya, umur 13 tahun yang nggak bisa misalnya mencerna apa maksud dan tujuan orang musisi-musisi DSBM itu dan kenapa DSBM itu ada. Bisa saja mereka bertindak bodoh. Nah, konsekuensinya itu begitu. Konsekuensinya pada akhirnya ketika orang mendengarkan musik ekstrim eh, dia ikut-ikutan ikut-ikutan bunuh diri begitu. Padahal sebenarnya itu adalah tindakan yang tidak bijak lah. Itu adalah output yang sangat tidak masuk akal sebenarnya menurut saya ya. Begitu. Jadi ya banyak orang juga mengkritik saya dahulu waktu saya manggung dan melakukan aksi panggung seperti itu. Sebenarnya banyak juga yang mengkritik. Harusnya ada SBM tetap eksklusif dan lain sebagainya. Mungkin mereka adalah orang-orang yang cukup elitis ya, makanya mereka berkata seperti itu. Dan pada akhirnya saya sadar juga bahwa ini bukan musik untuk didengarkan semua orang. Musik ini nggak ditujukan untuk didengarkan semua orang. Ini bukan hanya bicara tentang DSBM, tapi metal pada umumnya juga secara general. Karena orang butuh metal, konten-konten dalam metal itu sangat dalam. Apalagi DSBM, apalagi kita berbicara musik yang memang kelam sekali, DSBM. Makanya orang butuh mencerna itu secara mendalam, begitu, secara mendalam. Kalau misalnya mereka menganggap ini adalah musik yang bentuknya semacam katarsis dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya katarsis itu bisa kita temukan dalam banyak hal sebenarnya, bukan hanya musik. Jadi konsekuensinya ya itu tadi orang akan timbul banyak miskonsepsi soal apa itu DSBM dan pada akhirnya orang enggan mendengarkan itu karena misalnya mereka traumatis dan lain sebagainya atau mereka mengalami kesehatan mental yang buruk dan lain sebagainya. Jadi ya itu tanggapan saya sih ini bukan musik untuk didengarkan semua orang begitu. Bukan mungkin saja bisa saja didengarkan semua orang asal semua orang paham mencerna itu dengan bijak ya memahaminya. Mendengarkan terus akhirnya miskonsepsi dan membenarkan tindakan destruktifnya itu begitu digunakan untuk memvalidasi tindakan destruktifnya yang harus dinotis untuk teman-teman semua. Yes, kan ada tuh kasus dulu di zaman dulu tuh waktu Black Sabbath Ozzy Osbourne nulis lagu Suicide Solution tuh ada seorang remaja yang bunuh diri karena mendengarkan lagu itu kan padahal maksud lagu itu nggak begitu
akhirnya jadi mix konsepsi kan. Seakan-akan lagu itu memvalidasi, wah iya, membenarkan tindakannya itu. Padahal enggak juga begitu. Sama dengan orang yang melakukan tindakan bunuh diri karena dia adalah seorang pendengar DSPM di Nganjuk itu ya. Saya prihatin juga dengan itu. Saya nggak ada motivasi untuk Mengajak. mengutuk atau apa ya, atau saya prihatin juga dengan keadaannya karena menurut saya dia butuh penanganan kesehatan mental, bukan mencari validasi di dalam musik atau subgenre atau subkultur tertentu begitu. Sangat Ya, disayangkan sih. ya. Jadi ya memang kejadian yang di Nganjuk itu Bang sontak semacam gimana apa ya, membuat saya kaget. Loh, akhirnya apa yang saya takutkan kejadian beneran bagi orang-orang. Kejadian. Iya, ya kan Bang, seolah wah ini udah kejadian dan takutnya jadi semacam stigma tersendiri bahwa oh musik ini seperti ini gitu Bang. Ya. Iya, karena kalau misalnya kita mencari di Wikipedia tuh, sebenarnya ada banyak list musisi-musisi DSBM yang benar-benar melakukan bunuh diri. Iya. Di dalam perkembangannya kan DSBM juga, padahal misalnya di dalam perkembangan DSBM juga dilakukan sebagai semacam terapi kesehatan mental begitu. Sama dengan misalnya ada band dari Swedia tuh Hypothermia, mereka melakukan kayak ritual, tapi ritual sonik, kayak ritual musik begitu. Dan musik yang mereka mainkan, album Hypothermia itu lahir dari keadaan meditatif yang sangat dalam begitu. Jadi sebenarnya ini bisa juga diterapkan ke dalam hal yang positif sebenarnya begitu. Dan orang-orang yang memainkan DSBM itu kan nggak bunuh, ada banyak juga yang nggak bunuh diri. Misalnya Nicholas Farford sampai sekarang dia belum bunuh diri gitu. Karena kita bisa tahu Nicholas Farford walaupun dia suicidal, dia sakit mental, bro. Jadi kita nggak bisa mengikuti dirinya sakit mental. Jadi mungkin aja dia menemukan bahwa musik adalah caranya untuk bertahan hidup atau apa ya, saya nggak tahu juga motivasinya. Tapi yang saya tahu Nicholas Farford adalah seorang misantrop. Dia membenci manusia, umat manusia. Iya. Yes. Walaupun kata misantropik itu ya, tema misantropik kan memang cukup ini juga multitafsir juga sebenarnya, karena tapi yang saya tahu terminologinya dalam dunia filsafat adalah kalau misantropi itu bukan berarti dia benci akan individunya, akan individu orangnya, tapi kelompok begitu. Dia benci kelompok ketika manusia itu berkelompok dalam bentuk apapun, negara, institusi dan lain sebagainya, termasuk kelompok underground itu sendiri dia membenci itu. makanya mereka kan bisa dibilang orang-orang yang elitis karena itu mereka misantrop. Mereka nggak mau ada di dalam suatu kelompok apapun. Gerombolan gitu ya Bang. Ya, mereka nggak suka ada di gerombolan apapun karena mereka membenci gerombolan manusia. Bukan berarti membenci individunya, tapi gerombolannya itu. Itu adalah dua hal yang berbeda. Ya begitu. Ada yang komen nih, yang ngomong juga belum bunuh diri. Ya iya, karena memang motivasinya nggak ke arah sana begitu. Karena nggak ke arah sana begitu. Sebenarnya ini udah cukup saya jabarkan di dalam buku saya, The Art of Distraction. Bukan promosi, tapi kalau misalnya teman-teman pengen baca, bisa DM saya akan kirim PDF-nya. Kalau teman-teman yang belum punya buku saya akan kirim, nggak perlu bayar, saya akan kirim secara gratis. Ya, bisa dari kalau untuk teman-teman yang pengen membacanya. Jadi di situ ada banyak monolog tentang DSBM, terkait juga DSBM, bunuh diri, eksistensialisme, nihilisme dan lain sebagainya, pesimisme dan lain sebagainya. Banyak sekali dia monolog tentang itu di sana. Baik Bang, kita mungkin coba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di komen. Sepertinya sudah cukup banyak numpuk ini. Siap. Dan bagi teman-teman yang masih mau bertanya,
silakan masih diperbolehkan bertanya. Kita jawab dari Moon di SBM atau Mas Nur. Nih, kan bisa cerita sedikit soal background story lagu The Feeling of Suicide touring dengan Waruga. Mungkin itu lagunya Oh, Waruga, Waruga Project. Apa itu? Masuknya apa bang? Itu, Bang? Post Black. eh, enggak, Waruga itu band nu metal asal Manado. Mereka Oh iya. teman-teman saya. Dan gitarisnya adalah drummer Northern juga, si Heaven. Jadi di beberapa saya berkesempatan melakukan kolaborasi dengan Waruga di lagu itu, di lagu The Calling of Suicide. Karena mungkin mereka pikir lagu itu cocok dinyanyikan bersama saya. Karena kontennya relate dengan Northern kan. Uh, Background lagu itu sebenarnya lagu itu diciptakan oleh vokalisnya si Waruga, Swadi, si Swadi. Dia juga adalah editor buku saya. Dia adalah aktivis kebudayaan Minahasa. Um, dan dia menciptakan lagu The Calling of Suicide itu. Jadi ya dia punya pengalaman pribadi lah. Dan dia menulis lagu itu, lalu mengajak saya mengisi beberapa bait vokal di lagu tersebut. Ya memang lagu itu bercerita tentang bunuh diri karena bisa dilihat juga dari videonya kan. Videonya juga bercerita tentang itu. Itu backgroundnya dan akhirnya saya mengiyakan dan saya datang di kota mereka. Kebetulan mereka tinggal di kota yang berbeda ya. Mereka di Tondano. Jadi itu kota bang? Iya, bukan satu kota. Itu di daerah Kabupaten Minahasa. Jadi Tondano itu sejam dari Manado. Jadi saya ke sana merekam lagu secara DIY. Nah. Jadi di kosan, di kos-kosan mereka. Yang mana di kos-kosan itu ada banyak orang juga ada yang menghuni kos-kosan itu. Tapi mereka udah izin begitu sama penghuni kosan yang lain bahwa mereka akan merekam lagu dan lagu itu akan ada part di mana ada teriakan di dalam lagu itu. Jadi mereka izin dulu dan saya merekam lagu di sana di kosan mereka dan ya terciptalah lagu itu dan dibikin semacam video klip. Dan klip itu adalah klip pertama yang si Heaven juga gitaris Waruga yang jadi videografer di video itu. Jadi ya lagu itu dibikin oleh Swadi karena ya dia lagi galau waktu itu begitu. Dan timbul keinginan untuk ya selesai dan lain sebagainya. Mungkin itu jawaban dari Pak Steven untuk pertanyaan Mas Moon. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita tarik ke bawah lagi dari Ilham PP13. Jika depresi melihat tingkah laku masyarakat dan negara yang makin menyebalkan, kemudian kutuangkan ke dalam musik black metal, apakah juga bisa dikategorikan sebagai depressive black metal? Bang. Kayaknya itu lebih cocok apa ya? Ilham gitaris saya lagi. Dia gitaris Chaos Sophia. Gitaris Chaos Sophia. Iya. Sebenarnya bisa aja triggernya kan bisa apapun begitu. Tapi kan depresi itu sebuah penyakit. Iya. Depresi itu penyakit mental. Orang mungkin lebih tepat kalau frustasi begitu. Kayak cemas melihat ada banyak kecemasan karena masyarakat, kita muak dengan masyarakat dan negara dan lain sebagainya dan kita tuangkan itu di dalam musik. Ya bisa aja black metal pada umumnya kan juga banyak band-band black metal yang anarkis misalnya, atau banyak band-band black metal yang nihilis dan misantropis juga kan misalnya, dan itu bisa dijadikan trigger juga karena kemuakan itu bisa dijadikan trigger juga. Tapi kalau kita bicara soal depresi itu suatu penyakit dan sudah seharusnya orang kalau misalnya dia merasa depresi ya dia mencari pertolongan. Psikiater, bukan memvalidasi pakai lagu ya Pak. Iya, bukan
validasi untuk bikin project DSBM dan lain sebagainya. Karena ya udah, karena kita udah bicarakan tadi ya, motivasinya banyak, bisa aja gimmick, bisa aja atensi dan lain sebagainya, dan bisa aja hal-hal konyol lainnya gitu. Iya kan? Jadi ya pada akhirnya DSBM nggak se ekstrim Ya, itu. walaupun bisa bisa aja orang tenggelam ya. begitu di dalam tema terkait gitu. Nggak harus nggak harus nggak harus dikategorikan sebagai DSBM atau apapun. Black metal secara general juga kan banyak temanya juga, misantropis, ada band black metal yang anarkis, bahkan ada yang nazis, Hmm, yang ya, NSBM itu nasionalis nasionalis. begitu. Uh, karena kan kita bicara black metal kan luas itu, bukan hanya black metal sih, tapi musik metal kan membahas tema-tema yang orang orang pada umumnya takut untuk ke arah sana begitu. Membicarakannya. Yes, untuk membicarakannya. Dan depresif black metal memberikan ruang untuk orang membicarakan bunuh Nah, diri misalnya, atau membicarakan terus sisi depresif mereka yang mungkin gitu. secara moralitas atau aturan-aturan tertentu itu Hmm. dilarang maksudnya ya, Bang. Jadi Iya, karena kesenian seni nggak butuh moral. Kita nggak bicara di dalam kesenian nggak ada moral begitu. Seni seni harus bebas. Seni itu harus bebas. Dia nggak peduli nilai-nilai. Gitu. Yang penting orang merasakan sesuatu, dan si musisinya, si pelakunya mengekspresikan sesuatu. Karena sebenarnya ada suatu quotes, ini ada suatu kutipan yang saya baru baca. Kayaknya itu meme deh, tapi cukup bagus. Jadi di kutipan itu berkata bahwa kebalikan dari depresi adalah oh, ekspresi. wah, notice ini, notice. Dari depresi sampai ekspresi. Iya, 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 iya. Iya, karena ketika orang depresi, mereka kayak enggan untuk Hmm. mengekspresikan, eh mengekspresikan dirinya, karena padahal itu penting sebenarnya. Karena ketika orang mengekspresikan dirinya ketika dia depresi, orang akan tahu bahwa dia nggak sendiri dan lain sebagainya. Yaitu sisi positif ya dari apa yang kita bicarakan. Oke, ini masih ada yang bertanya dari Naza Fitra. Izin bertanya, apakah lirik di SBM harus terpaku tentang bunuh diri atau bagaimana? Emang, Sepengetahuan saya di dalam band-band DSBM itu sebenarnya nggak terpatok di bunuh diri aja sih. Bisa saja band band itu seperti mendeskripsikan at- atmosfer yang sedang dia ingin ciptakan di dalam musik. Tapi itu lebih relate kayaknya dengan genre atmospheric black metal ya. Kayaknya, sepertinya ya. Tapi bisa saja dia berbicara soal alam, bagaimana alam itu suram, dan alam itu ya, dirusak dan lain sebagainya. Ya, tema-tema bagaimana kalau ekologis lah. bisa Hmm, kan sisi depresif, sisi suram itu kita bisa temukan di banyak hal juga. Nggak harus bunuh diri juga. termasuk yaitu pandangan tentang misantropis, pandangan tentang apa namanya Hmm, nihilisme dunia, filsafat hal-hal terus juga yes. bisa jadi bahan juga ya bang. Bahkan mungkin Hmm, hal-hal spiritual kira-kira bisa diarahkan ke arah DSBM atau mungkin enggak bang? Pencarian bisa saja. aja, bisa aja kondisi nihilisme dari dia deskripsikan di dalam lagu. Tapi perlu diingat bahwa beberapa band SBM bahkan nggak menulis lirik, ada yang instrumental aja. Oh iya, Di Hipotermia kan mereka banyak bikin album tanpa lirik begitu. Mereka hanya fokus pada musiknya, instrumen begitu. Dan mereka menggunakan metode sound, musik chord, menggunakan chord-chord yang nyeleneh, menggunakan teknik-teknik gitar yang suram, yang bila didengar agak mengganggu dan lain sebagainya. Nggak harus terpotok di lirik juga. Jadi kayak tema tema juga nggak ya, walaupun sebenarnya
garis besarnya itu depresif. Kalau bunuh diri ya nggak, kan suicidal itu yang nemu sini kelas kan Doang. tadi. Iya, dan dipakai oleh beberapa band lain setelah Shining kan begitu. Walaupun si Niklas saja bilang bahwa itu adalah ide bodoh Ya begitu. yang bikin ya tahu. Ya, yang bikin dia yang nyesel gitu. Iya. Banyak orang yang make itu untuk kepentingan mereka dan menurut dia mereka badut begitu. Jadi dia kesel sendiri akan terminologi yang dia bikin sendiri begitu. Kan ada sampai ada rumornya loh, dia kan katanya bangkit dari Iya. kematian katanya. Karena dia dirumorkan kan dia bunuh diri. Dan dia ganti, padahal di tour Shining ke berapa itu dia ganti nama Goal gitu. Dan dia pakai topeng. Ternyata orang notice, ini si Niklas deh. Berarti si Niklas belum mati begitu. kita bisa lihat banyak sekali tindakan konyol yang dilakukan orang di SBM itu. Ini kejahatan sih yang tadi lah. Demi rumor, yes, iya. Ini mungkin akan dikritik oleh teman-teman di SBM yang so elit gitu. Enggak, DSBM enggak selucu itu, tapi maksudnya kenyataannya harus kita jabarkan di sini. Kenyataannya begitu. Enggak, tidak segelap pandangan orang-orang gitu ya, Bang ya. Iya. Jadi kalau orang bunuh diri soal itu, kagak konyol aja gitu. Agak dan disayangkan. Oke. Komentar selanjutnya. Kenapa di SBM suara vokalnya harus nangis? Misal kita bikin band di SBM, tapi dengan vokal yang beda, agak nangis-nangis dan tidak monoton. Terima kasih. Kayaknya kalau dari segi itu agak teknikal ya, agak terlalu teknis. Ya kalau soal teknik vokal jeritan karena memang terkait, maksudnya orang kan ketika bermainkan musik dengan tema tertentu mereka harus menemukan unsur-unsur yang relate dengan tema tersebut. Misalnya ya nggak mungkin lah orang main di SBM terus dia nyanyi teknik vokalnya itu bikin orang justru tertawa begitu. Gitu. Jadi ya mungkin kaitannya kalau secara teknis agar orang ketika mendengarkan lagunya ya merasakan kepedihan itu. Jadi ada teknik shriek ya, kalau bahasa Inggrisnya shriek vokal, jeritan begitu. Dan itu sebelum DSBM berkembang pun udah dilakukan oleh Fark Vikernes. Kelas Wisdom juga. Kalau kita kalau kita dengerin album Burzum di awal-awal kan teknik vokalnya agak depresif nih, orang kayak orang lapar gitu. Kayak orang lapar kehabisan nasi tengah malam gitu kan. Dan dia ingin berontak gitu karena kehabisan nasi. Kayak gitu-gitu lah. Jadi relate lah. Maksudnya itu ya kayaknya kaitannya itu kalau teknik vokal itu. Ya tapi bisa aja orang melakukan teknik vokal lain kayak growl atau apa. Banyak band-band DSBM yang bereksperimentasi dengan teknik-teknik yang lain. Karena misalnya mungkin mereka nggak secara musikalitas mungkin mereka nggak terlalu ingin musikalitasnya tapi liriknya misalnya atau visualnya misalnya. Tapi sebenarnya yang perlu digarisbawahi, DSBM itu sebuah satu kesatuan. Jadi lirik dengan musik harus satu kesatuan. Itu bisa disebut DSBM karena dia satu kesatuan gitu. Musiknya depresif, liriknya depresif juga begitu. Kontennya, visualisasinya juga harus depresif begitu. Moon di SBM. Satu lagi Van, soal kejadian
Di panggung Folkfest dulu kenapa dijegal sama teman-teman di atas panggung terus diturunin pas lagi perform pakai cover kuning. Jadian di Folkfest. Saya spill di Oh, sini ya, gini. itu gimmick. Iya, itu Eh, gimmick. Jadi jadi ini nggak pernah saya ceritain belum. loh sebelumnya. Wah, Tapi ini agak eksklusif. agak lucu sih. Ini agak lucu gitu. J- Jadi kan waktu Norton main itu saya ngajak Hmm. si Bobby main gitar, I Trust dari band Depresik gitar, si Riff jadi Hmm. drummer. Terus ada temannya si Bang Bobby, dia punya band Greencore. Saya lupa bandnya namanya apa. Dia main bass. Hmm. Si Bobby bilang begini, oh kita harus bikin gimmick begitu. Oh, Kita harus bikin aksi aksi teatrikal yang lain biar biar ya, ya, biar ya, lain aja ya, begitu. ya. Biar lain aja gitu. Jadi dia bilang, gimana kalau misalnya ketika kamu self harm si Aitras narik kamu gitu. Jadi kamu pura-pura Oh, pingsan, si Aitras oh, narik terus dibawa ke belakang panggung. Iya iya iya. Bisa. Ya jadi kita ada skenario di situ. Jadi kita bikin ah, skenario ah. begitu. Biar ya itu biar Wah, audiensnya itu hmm. eh, iya karena kan ya secara teatrikal kan memang itu adalah metode-metode yang digunakan oleh para seniman ya sebenarnya, dan itu sah-sah aja sebenarnya kalau kita ingin bikin performance kita lebih lebih menarik untuk ditonton, ya kita harus menggunakan metode-metode seperti itu. Ya itu yang terjadi sebenarnya, dan orang-orang banyak yang percaya bahwa saya pingsan beneran sampai sampai diikutin tuh di belakang panggung, padahal itu gimmick belaka. Jadi itu gimmick. Dan nggak menutup kemungkinan bahwa band-band DSBM yang melakukan hal yang sama itu gimmick doang. Eh, sudah teman-teman, saya scroll ke bawah, tidak ada yang ditanyakan lagi. Eh, Udah lebih dari 1 jam ya Bang, tidak tidak terasa obrolan santai kita sampai me, Obrolan 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 ya, santai tapi dalam ya. menguliti Dan akhirnya membuka tabir gitu. Bahwa apa yang gelap nggak klub segelap itu itu. ya Bang. Oh, ya, 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 emang ya karena tujuan live ini juga ya semacam ya klarifikasi kejadian di kemarin yang menjadi pemberitaan itu supaya benar-benar clear dan ya tidak ada Hmm. judgement segala macam terhadap sebuah subgenre musik tertentu. Uh, Terakhir Bang, mungkin uh, rekomendasi playlist atau beberapa band black metal dari luar entah itu dari Indo yang jadi favorit Bang Steven untuk teman-teman yang ingin mulai mendengarkan musik DSPM atau depressive black metal. Ya, uh, kayaknya saya harus mulai dengan yang nggak terlalu ekstrim dulu ya. Agar teman-teman ya apa kepekaan 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 mendengarkannya Tidak berkembang begitu. bertahap. Kayaknya harus dimulai dengan ya kayaknya harus dimulai dengan Benar. hipotermia dulu deh, yang nggak ada liriknya. Atau band-band dark ambient lah, band-band dark ambient atau atmospheric black metal, atau mungkin aja band-band post black metal kayak Life Nah, Lover, ya Live Block. ya project proyekannya si Kim Carlson ya dari Swedia. Terus kalau misalnya mau dengar yang lebih ekstrim ya mungkin Shining. Tapi harus digarisbawahi ketika mendengarkan DSBM ya kebijakan penonton harus Iya. diutamakan, karena ini adalah konten yang sangat eksplisit dan konten yang akan memicu emosi negatif bagi seseorang. Makanya saya nggak bisa menormalisasikan DSBM, karena DSBM musik yang cukup yang ekstrim ya, dan kontroversial dan sering disalahpahami oleh orang-orang begitu. Nah mungkin
teman-teman bisa mulai dulu dari band-band dark ambient. Misalnya project-projectanmu dark ambient kan, Nah, eh, dulu sih, tanpa ada sekarang mulai agak depresif, masuk ke depresif. ada unsur-unsur depresifnya. Terus teman-teman mungkin kalau di Indo, ini kalau dari saya ya, saya suka mendengarkan band seperti Oh, Hate Hate Lord, Lord, Candlemass. Suicidal Tribe. Ya. Saya soalnya suka band-band DSBM yang kalau kalau dia raw, saya suka band yang raw itu lirikalitasnya yang kuat begitu. Tapi kalau dia lirikalitasnya nggak kuat, dia musiknya yang bagus begitu. Kayak Headlord itu kan lirikalitasnya bagus, musiknya juga bagus, soundnya bagus. Nah, kalau misalnya punggawa-punggawa DSBM yang lain, ya mendengarkan Tris misalnya, Terus atau Life is Pain. Spain. Dulu saya sering meditasi menggunakan lagu-lagunya Tris, karena lagu-lagu mereka itu 20 menitan ke atas. Lagu-lagu mereka panjang. Ini ada yang komen ini. Nggak, soalnya bro, di Manado akhir-akhir ini lagi rame orang bunuh diri di atas jembatan bypass. Relate bang. Di sini di Bekasi di Cikarang juga itu banyak karyawan-karyawan yang bunuh diri. Entah itu karena pinjol apa segala macam. Benar. Sama. Kayaknya nggak ada kaitannya dengan DSBM ya, nggak ada kaitannya. Orang nggak bakal paham ketika mereka. Enggak, Iya. emang stres aja. Kasus-kasus bunuh diri itu tetap ada sebelum DSBM ada dan setelah DSBM punah begitu akan tetap ada begitu. Jadi iya, triggernya itu bermacam-macam, beragam, dan apa ya, bunuh diri adalah sesuatu yang desirable gitu. Orang bisa menginginkan kematian begitu. Kita nggak mungkin menginginkan Ya. kehidupan, maksudnya kelahiran begitu. Kelahiran kita nggak mungkin, karena kelahiran diberikan kepada kita. Bisa memilih lahir tapi ya gitu ya Pak maksudnya. Yes, kita nggak memilih. Kita nggak punya apa ya, istilahnya, kita nggak punya konsensualitas di situ. Kita nggak konsen ketika lahir. Tapi kita bisa menginginkan kematian. Dan selama manusia masih hidup, orang bisa aja punya dorongan itu. Hewan pun punya dorongan itu. Gitu. Dan kaitannya dengan kasus kalau di Manado, ya saya nggak no comment, saya nggak mengikuti itu karena itu fenomena yang umum. Dan motivasi orang untuk melakukan itu ya bisa beragam. Kita nggak bisa judge juga orang melakukan itu. Tapi ketika orang melakukan itu di tempat umum, itu yang harus dipertimbangkan lagi oleh pemerintah. Karena ya fasilitas umum nggak seharusnya dijadikan tempat bundir begitu. Orang kalau misalnya dia pengen bundir, ya bundir sendiri begitu ya, yang penting nggak merugikan orang lain. Yang penting nggak merepotkan orang gitu. Kalau sampai di jembatan itu kan fasilitas publik dan orang bakal heboh, orang bakal itu bakal merepotkan orang. Orang akan ngais-ngais sisa-sisa daging kepalamu, dan what the fuck bro, maksudnya itu merepotkan orang lah. Ya jadi ya nggak relate sama sekali sih sebenarnya kalau bicara musik dengan tindakan bunuh diri, karena sebenarnya DSBM juga walaupun kontennya berisi tentang keinginan untuk bunuh diri, tapi ya sama dengan tema-tema musik lainnya, kita harus menanggapi musik itu dengan bijak. Karena band-band death metal nggak menulis lirik pembunuhan untuk mengajak orang untuk membunuh, kan? Nggak seperti itu. Iya, musisi-musisi porno green nggak bikin lagu porno biar kalian memperkosa orang, nggak, iya, nggak seperti itu kan. Jadi ya harus sebijak mungkin, karena ini musik yang ekstrim, dan musik yang ekstrim sangat penuh dengan kontroversial.
Oke, satu lagi pertanyaan Bu dari Yuda Clarana. Rekomendasi buku Bang. Mungkin buku yang ya ada relatannya dengan tema depresi mungkin ya Bang ya. Mungkin tentang nihilisme, absurditas segala macamnya. Mungkin itu terakhir banyak. Hmm, ya buku-buku eksistensialisme bagus, kayak Albert Camus, kayak Sartre. Karena di situ teman-teman akan menemukan bahwa eh, perasaan terhempas di dalam dunia yang absurd atau dunia yang nggak masuk akal bisa bisa di apa ya, bisa diobati, bisa diobati dengan beragam hal sebenarnya. Kalau misalnya kak meminjam istilah kamu, dia bilang ada orang yang bunuh diri secara filosofis, misalnya dia mempercayai sesuatu, dia mempercayai tahyul dan lain sebagainya, ya itu sah-sah aja. Atau dia menerima absurditas secara penuh, dia memeluk absurditas itu. Jadi ketimbang dia bunuh diri, Ya. dia minum kopi. Kan itu kata kamu kan. Dan buku-buku lain, eksistensialisme sebenarnya. Tapi kalau misalnya relate dengan tindakan se-ekstrim bunuh diri, kayaknya Viktor Frankl, bukunya Viktor Frankl. Jadi dia seorang psikolog ya, dokter psikologi. Dia dokter psikologi atau psikiater sih? Apa? Yang aduh lupa lagi Men judulnya. search for meaning. Yes, man search for meaning. Orang mencari arti kehidupan. Ya itu buku itu bagus banget karena dia menjabarkan pengalamannya di camp konsentrasi Nazi dan lain sebagainya, dan dia ngelihat langsung orang-orang yang bundir di situ, orang-orang yang melakukan hal-hal yang berbahaya bagi dirinya sendiri di situ. Dia akhirnya dia menemukan formula di dalam dunia psikologi yang mana itu masih diterapkan di dalam terapi-terapi psikologi zaman sekarang, yang mana orang harus punya makna begitu, walaupun makna itu fabrikasi atau artificial. Artificial bukan berarti nggak berguna loh. Buatan artificial, buatan bukan berarti nggak berguna, itu berguna gitu untuk bertahan hidup begitu. Dan itu yang paling penting kan, bertahan hidup yang paling penting. Ya itu sih kayaknya buku yang bagus juga untuk teman-teman baca. Dan kalau misalnya teman-teman depresi, ya bagusnya baca buku itu karena seru. Buku itu seru sekali. Dia selain menjabarkan pengalaman pribadinya, dia kasih kesimpulan di situ karena dia seorang dokter kan, dokter psikiatri. Buku yang bagus itu. Kalau misalnya kalian mau membenarkan atau memvalidasikan tindakan bunuh diri, kayaknya saya baca banyak buku filsafat yang kontennya gelap. Makanya konten di YouTube saya kan banyak bicara tentang itu kan, tentang filsafat gelap, yang mana orang-orang takut bicara soal filsafat terkait. Tapi sepengetahuan saya, sepanjang saya research soal gagasan gelap, nggak ada gagasan yang secara eksplisit bilang bahwa tindakan bunuh diri itu valid. Valid dalam artian gimana ya? Dalam artian menguntungkan. Dan punya nilai, ya kalau misalnya bicara soal nilai ya secara filosofis lain lagi sih, agak rancu. Yang jelas ya menguntungkan lah, atau punya nilai yang bernilai lah istilahnya. Karena sejauh yang pengetahuan saya yang saya sedang riset, ada sebuah filsafat yang namanya promortalisme. Itu sebuah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa kematian yang lebih cepat terjadi itu lebih baik. Tapi metodenya nggak eksplisit, mereka bilang di situ bahwa metodenya bunuh diri. Gitu. Ya. Nggak begitu. Bahkan gagasan segelap itu, gagasan sejauh itu, nggak secara eksplisit menyebut bahwa bunuh diri adalah metode yang baik untuk mencapai kesimpulan
itu, bunuh diri bukan metode yang baik. Maka dari itu, ya kita butuh banyak sekali pertimbangan untuk sampai pada kesimpulan itu. Dan kalau misalnya bicara soal kaitannya dengan DSBM, ya nggak ada alasan lah orang dengar lagu terus dia gantung diri, ngapain maksudnya? Cara yang nggak masuk akal aja, maksudnya alasannya apa begitu? Ya kalau dia kelilit utang ya itu urusan dia, selesain Ya, utangnya. lah. Iya, selesain. Karena ketika misalnya seseorang punya motivasi bunuh diri karena dia punya utang, ketika dia utangnya lunas, dia nggak ada motivasi bunuh diri lagi kan? Karena harusnya kita mempertimbangkan banyak hal ketika kita ingin bertindak sejauh bunuh diri misalnya. Apa alasan kita ingin bunuh diri? Bisa aja karena faktor ekonomi. Jadi nggak ada faktor yang secara logis begitu untuk melakukan hal itu. Ya agak rumit, pelik. Kalau kesimpulannya sampai situ. Sudah 1 jam lebih sampai molor-molor ini karena obrolan kita. Nah, jadi Ya, mungkin bagi teman-teman kayaknya untuk pertanyaan-pertanyaan lain, mungkin DM aja ya. Jadi kesimpulan dari obrolan panjang kita mungkin sedikit saya ringkas bahwa musik depresi black metal ya memang dalam artian ini hanya sebagai musik. Kemudian penjabaran konsepsi ataupun apa yang ingin disampaikan tadi sudah dijelaskan sama Bang Steven, entah itu untuk eksistensi, entah itu untuk mencari atensi ataupun gimmick, itu juga ada. Kemudian yang jadi notice atau menjadi pemberi garis bawah yang merah besar, jadi musik depresi black metal itu musik ekstrim, jadi dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan kesiapan mental untuk mendengarkannya. Jadi ya jangan asal, karena ketika sebuah musik kita dengarkan di dalam dunia psikologi, sebenarnya di dalam dunia hipnoterapi, musik bisa masuk ke alam pikiran bawah sadar dan mempengaruhi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab bisa ditanyakan ke YouTube-nya Bang Steven nanti di YouTube Filosofi Gelap ya Bang ya. Iya, Filosofi Gelap. Mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti Bang Steven akan memberikan jawaban ataupun memberikan video penjelasan terkait pertanyaan tersebut. Oke, Bang Steven, waktunya terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai di situ jam berapa sekarang? Di Manado jam 10. Di sini baru jam lebih jam 9 ya. Dan terima kasih teman-teman. Terima kasih dan perhatiannya. Video ini live ini nanti akan saya upload di channel YouTube saya, Abdul Aziz Self Reflection, sekaligus nanti akan saya mention ke Bang Steven. Kami mohon maaf apabila selama perbincangan tadi mungkin ya ada banyak guyonnya, ada banyak bercandanya, dan mungkin menyenggol sisi-sisi sensitif teman-teman. Ya, kami mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.